Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Rifdatus Sunnah dengan bahasan dari kitab Khamsun Qawaid Qur'aniyah, kitab tentang kaidah-kaidah yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran. 50 kaidah yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran, di mana kita malam hari ini akan memasuki kaidah yang ke-47, yaitu Al-Qaidatu As-Sabi'atu Wal-Arba'un. Itu kaidah yang ke-47. Jadi kurang lebih ya tinggal 3 ya. Kitab ini Khamsun 50. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, bahwa dunia yang kita hidup di dunia ini adalah tempat, yaitu tempatnya seorang mendapatkan ujian dan cobaan. Siapa yang hidup di dunia ini tentunya pasti akan mengalami yang namanya ujian ataupun cobaan. Karena memang ujian dan cobaan di dunia. Kalau nggak mau diuji, nggak mau dicoba atau diberi cobaan, yang nggak usah hidup. Di mana ujian yang dialami oleh seseorang, terkadang ujian tersebut yang dia dapatkan ujian yang ringan. Ada ujian yang sedang, ada cobaan yang berat, dan juga ada cobaan dan musibah yang sangat berat, macam-macam. Ya. Begitu pula ujian yang menimpa seseorang itu berbeda satu dengan yang lainnya. Ada seorang yang diuji lewat kesehatannya, sakit nggak sembuh-sembuh, masih muda sudah kena stroke. Masih muda sudah banyak penyakit, macam-macam. Sudah berobat sana kemari, tapi ternyata hanya uangnya yang terus berkurang tetapi tidak memberikan efek. Ada juga yang dicoba ataupun diuji dengan lewat ekonomi. Sehat badannya, kuat, tetapi diuji lewat Lewat ekonomi. Di mana hidupnya susah,
Jangankan untuk jalan-jalan, untuk makan sekeluarga aja susah. Jangankan anak itu bisa kuliah, sekolah SD aja SPP-nya masih nunggak. Jangankan mau beli rumah, masih bisa bayar kontrakan aja sudah bersyukur. Ada orang yang diuji dengan lewat ekonominya. Atau kerja sudah sekian lama tapi belum bisa mencukupi. Usaha berdagang pun sudah silih berganti tetapi tidak ada apa? Tidak ada hasil yang mencukupi. Ada juga orang yang diuji dengan cara sendiri-sendiri seperti tadi. Sakit. Ada juga yang diuji lewat cara apa? Bareng-bareng. Ada enggak? Ada. Misalnya gimana kok diuji bareng-bareng? Ya misalnya suatu musibah yang menimpa suatu tempat. Gempa bumi, ya bareng-bareng merasakan. Kebanjiran, gak sendirian. Longsor, bareng-bareng ketimpa. Tsunami, bareng-bareng tertimpa apa? Ujian, tertimpa musibah. Ya. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Terus siapa orang yang mendapatkan musibah tersebut? Orang yang mendapatkan musibah tersebut semuanya. Entah lewat sendiri seperti awal atau yang kedua. Baik itu orang muslim ataupun non muslim. Kena ujian juga Ustaz? Iya. Baik orang yang taat ataupun orang ahli maksiat sama. Dapat ujian juga. Baik orang yang soleh ataupun orang yang toleh. Tahu toleh siapa? Ya sebaliknya dari apa? Dari soleh ya. Sama kalau ketimpa musibah atau mendapatkan ujian sama. Mau yang menyembahnya patung, mau yang menyembahnya orang mati, ataupun yang menyembah Allah sama. Kenapa? Mendapatkan ujian. Sama orang yang gak sholat, yang gak mau ngaji, yang gak mau beribadah, dengan orang yang rajin sholat, ibadahnya rajin, sama. Kena musibah juga, ujian juga sama. Ya. Terus apa yang membedakan jamaah? Terus bedanya apa? Kalau sama-sama dikasih ujian, sama-sama dikasih musibah, terus untuk membedakannya gimana? Bedanya apa? Bedanya adalah ya kalau orang mukmin punya modal. Orang mukmin tuh punya bekal. Sehingga walaupun ujiannya sama, musibahnya sama, tapi karena orang mukminnya memiliki modal, memiliki bekal, sehingga ya efeknya pun beda. Begitu jemaah. Kayak orang ujian, ya anak-anak ketika ujian, ya kelas 4 ujian, pelajarannya sama, jamnya sama. Yang jaga juga gurunya sama. Tetapi hasil dari ujian itu belum tentu sama. Ada yang nilainya bagus, ada yang nilainya kurang bagus, ada yang nilainya merah. Merah sekarang masih ada nggak yang nilai begitu di rapot? Masih ada nggak? Sudah nggak ada ya sekarang ya. Kalau di SD, kalau dulu kan ada ya nilai 5 itu merah begitu. Kalau sekarang masih ada nggak? Ada nggak di sini yang guru? Nggak ada. Ya. Ada yang mungkin nilainya itu kosong karena mungkin apa nggak ngerjain. Terus bekalnya apa?
Ya, mungkin orang anak yang dia rajin, punya bekal, rajin nulis, menghafal, meringkas, ya. Berbeda yang dengan nggak punya modal. Waktu ujian nggak belajar, waktu belajar nggak mau nulis, beda. Nah, begitu pula di dalam musibah ujian yang menimpa manusia itu sama-sama diuji, baik orang mukmin ataupun orang kafir, baik itu orang taat ataupun orang maksiat, itu sama, tetapi yang membedakan adalah bekalnya. Terus bekalnya apa orang mukmin? Nah, ini yang kita bahas, yaitu iman. Bekalnya orang mukmin itu iman. Makanya tema kita kajian malam hari ini antara iman dan ujian. Ya. Modalnya adalah apa? Iman. Dan ini yang kita ambil dari Al-Quran surat At-Taghabun. Ya, kaidah yang ke-47 ini kita ambil dari Al-Quran surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Surat apa? Surat apa jemaah? At-Taghabun ayat 11. Ini bekalnya jemaah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Apa artinya? Dan barang siapa yang beriman kepada Allah. Iman dulu, ingat, ya kan? Iman. Kemudian yahdi qalbah, pasti Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Pasti Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk. Ya, petunjuk kepada hatinya. Ini kaidah kita malam hari ini jemaah. Surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Ini modalnya orang mukmin. Modalnya seorang yang mengetahui tentang iman. Ya. Dimulai dari mana? Dimulai dari hati. Karena iman termasuk amalan hati. Keyakinan di dalamnya. Sehingga Allah sebutkan, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Kenapa? Dari iman kemudian iman adalah termasuk amalan hati, keyakinan. Ya. Dimulai dari hati, sehingga orang yang tangguh, orang yang kuat itu dimulai dari keimanan, dimulai dari hatinya, keyakinannya. Ya. Terlebih lagi ketika menghadapi musibah. Terlebih lagi ketika mendapati ujian, ya, cobaan. Ya. Bukan orang yang tangguh, bukan orang yang kuat itu karena sekedar badannya yang gede. Setiap hari fitness. Ya, sampai perutnya itu ya? Ya begitulah. Ya sampai perutnya itu ya kotak-kotak begitu. Belum tentu ketika tertimpa musibah itu tangguh kuat, tidak seperti badannya. Ya, badannya gede, ya kuat, tapi ketika tertimpa ujian, musibah, cobaan belum tentu kuat. Ya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sehingga ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita keimanan yang dimulai dari hati, keyakinan akan menumbuhkan kekuatan dan fisik. Kekuatan hati dan fisik. Ya, saya ulangi. Dari ayat yang mulia ini, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ya.
akan menumbuhkan kekuatan iman dan kekuatan fisik, walaupun secara tidak nampak badannya biasa, tapi keimanan dimulai, kekuatan itu dimulai dari hati. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Ya. Sehingga merasakan yang susah berat pun terasa ringan. Kenapa? Karena adanya keyakinan. Karena adanya kekuatan hati. Adanya kekuatan keyakinan iman kepada Allah. Ya. Adanya keyakinan. Contohlah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bayangkan Rasul itu sholat malam. Itu ya disebutkan kata istrinya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla hatta tafattarat qadamahu. Rasul ketika sholat itu, sholat malam, itu sampai kakinya bengkak. Kira-kira berat apa ringan jemaah? Tergantung ya. Kalau kita mungkin berat begitu, ya berat jelas. Sampai kakinya bengkak. Ya, panjang yang dibaca. Sampai dalam satu rakaat, ya, sampai baca surat Al-Baqarah, dilanjut lagi surat Al-Imran. Mungkin bagi kita yang bukan mungkin lagi, berat buat kita. Kalau kita sholat malam itu ya paling yang surat-suratnya pendek. Ya, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, cepat. Itu Rasul sampai kakinya berdarah, bengkak. Bagi Rasul itu ringan. Kenapa? Tumbuh dari hati yang kuat. Tumbuh dari keimanan. Ya. Tumbuh dari apa? Keimanan. Begitu pula ketika Rasul tertimpa musibah berat, Rasul tertimpa ujian, Rasul mendapatkan cobaan dan ujian berat. Makanya Rasul mengatakan, inna asyaddal bala'i al-anbiya summa amsaluhum wa amsaluhum. Orang yang paling berat ujiannya, cobaannya, itu para nabi dan rasul. Orang yang paling berat ujiannya itu para nabi. Contoh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bayangkan dari mulai lahir nggak ketemu bapaknya, nggak tahu bapaknya kayak apa. Kalau mungkin ketika meninggalnya anaknya umur 5 tahun, 6 tahun mungkin masih ingat, oh ya bapak saya ingat saya dulu begini. Rasul nggak pernah lihat. Ya. Umur 6 tahun yang harusnya itu apa? Mendapatkan kasih sayang seorang ibu setelah bapaknya meninggal, ibunya wafat. Kemudian diasuh oleh kakeknya. Ya, kakeknya ini sangat sayang karena tahu ini anak 6 tahun sudah nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya. Ya. Kemudian kakeknya yang sayang, umur 8 tahun Rasul wafat kakeknya. Ini kan ujian berat. Ya. Ikut pamannya ya bukan orang yang kaya. Abu Thalib itu anaknya banyak, miskin banyak anak. Siapa di sini? Ya. Abu Thalib miskin, anaknya banyak. Rasul ikut coba. Ya. Cobaan gak berhenti sampai situ. Ya. Umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, ya, mengembala kambing cari uang. Berdagang sampai ke negeri Syam, ikut berat. Ya, sampai Rasul menikah, ya. Kemudian setelah mendapatkan wahyu, ujian gak selesai. Anak-anaknya, Rasul anak-anaknya masih bayi, masih balita meninggal. Ada yang namanya Al-Qasim, ada yang namanya Ibrahim, ada yang namanya Abdullah. Ini anak-anaknya Nabi yang ketika masih balita meninggal sebelum bapaknya. Kira-kira berat enggak? Orang yang hari ini anaknya balita meninggal, sedihnya luar biasa. Rasul anak-anak balitanya meninggalnya sebelum Rasul siapa? Al-Qasim meninggal ketika balita. Abdullah meninggal ketika balita.
kemudian ditambah lagi Ibrahim ketika balita. Bahkan semua anak-anaknya Nabi itu meninggal duluan sebelum bapaknya, kecuali satu, Fatimah. Fatimah pun meninggal setelah Rasul 6 bulan. Kalau anak-anak yang lain, Ruqayyah meninggal duluan sebelum Rasul. Kemudian Ummu Kalsum meninggal duluan sebelum Rasul. Itu kan cobaan yang berat, itu dari keluarga. Istrinya malah duluan, berat. Ya. Kemudian ketika sudah diangkat menjadi seorang nabi, selesai ujian enggak, dimusuhi, ya, diintimidasi, diancam, ya. Kemudian mendapatkan juga apa? Perlakuan buruk dari orang-orang musyrikin. Ya. Sampai 13 tahun ketika di Mekah mendapatkan keburukan dari orang-orang musyrikin. Ya. Kemudian sampai ke Taif dilemparin batu. Ya. Ini kalau kita melihat berat. Sampai di Madinah pun hijrah selesai enggak. Ya. Berbagai macam peperangan yang dihadapi oleh Rasul, dari mulai perang Badar, perang Uhud, pamannya meninggal. Ya. Ini cobaan yang luar biasa. Kenapa Rasul tenang? Apa yang menjadikan bekal padahal berat ujiannya? Disitulah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan kepada hatinya. Ini yang enggak setiap orang dapat. Ujiannya kalau mungkin apa? Orang lain yang enggak sampai seperti itu berat, bisa enggak kuat. Ya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita baca ayatnya secara utuh sekarang. Tentang apa nih ayatnya? Ayat yang surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Kita baca secara utuh ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Tidak ada suatu musibah, cobaan yang menimpa seseorang kecuali itu adalah izin dari Allah. Baru kaidahnya tadi yang kita bahas, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ayatnya dimulai dari suatu musibah, ujian, entah ringan, entah sedang, entah berat, ya, musibah yang menimpa seorang di dalam kehidupan di dunia. Kemudian lanjutannya apa? Sebagai bekalnya. Setelah ujian ada bekal di situ. Dan di akhiri ayat ini, Allahu bikulli syai'in alim. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Kenapa diakhiri dengan al-alim? Allah Maha tahu. Ini yang kita ambil ilmu kaidah dari ayat yang mulia ini, jamaah. Yaitu bekal agar kita memiliki keteguhan dan kekuatan di dalam setiap ujian dan musibah, ataupun dalam setiap cobaan yang menimpa kita, kita punya bekal. Ya. Apa bekalnya? Dari ayat ini tadi. Sebagaimana tadi disebutkan dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-11, ya, secara utuh, maka di sini disebutkan oleh penulis, ya, ada 3 bekal agar kita tangguh menghadapi cobaan, ujian dan musibah. Yang pertama, meyakini bahwa musibah, ujian dan cobaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Meyakini
bahwa musibah, ujian ataupun cobaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bekal yang kedua, meyakini bahwa takdir yang Allah tetapkan, meyakini bahwa takdir yang Allah tetapkan adalah terbaik. Menetapkan bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan adalah terbaik. Kemudian bekal yang ketiga, berusaha menerima takdir dengan lapang dada dan bersabar. Berusaha menerima takdir dengan hati yang lapang dan sabar, atau lapang dada dan bersabar. Nah, ini bekalnya jemaah dari surat At-Taghabun tadi. Kita akan bahas poin per poin. Ya, bekal yang 3 tadi. Pertama, apa tadi yang pertama? Meyakini bahwa musibah, ujian ataupun cobaan datangnya dari Allah. Ini harus ditanamkan, harus ditanamkan dalam setiap kita, agar kita tangguh menghadapi ujian, cobaan ataupun musibah. Pentingnya apa? Harus kita tanamkan. Memang pentingnya apa? Poin yang pertama ini, bekal yang pertama, supaya kita itu tenang ketika tertimpa suatu ujian dan cobaan. Tenang. Kenapa tenang? Karena meyakini bahwa setiap yang menimpa seseorang dari ujian dan cobaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Datangnya dari Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Datangnya dari Ar-Rahim. Datangnya dari Al-Ghafur yang Maha Pengampun. Datangnya dari yang Maha Penyayang. Datangnya dari yang Maha Thayyib, yang Maha Baik. Harus kita apa? Harus kita yakini dan kita apa? Tanamkan dalam setiap kita, dalam hati kita. Sehingga ketika kita yakini bahwa setiap cobaan dan musibah yang menimpa kita, dan kita meyakini itu semuanya datangnya dari Ar-Rahman, datangnya dari Ar-Rahim, maka kita itu enggak gampang suudzon. Enggak gampang apa? Suudzon. Apa suudzon? Prasangka buruk. Ya. Jangan langsung suudzon. Ah, memang Allah ini lagi kurang ya memberikan kebaikan kok sama saya. Ya. Memang lagi sial mulu ini saya. Jangan, itu namanya suudzon. Ya, jangan apa? Mudah untuk suudzon kepada Allah. Ustadz disuudzonin aja sudah nggak sopan, ya betul. Ini Allah disuudzon, ya. Jangan langsung dikit-dikit langsung protes ketika mendapatkan suatu ujian dan cobaan. Ya, enggak terima, ya, marah, ya, atau mungkin ngeluh, macam-macam ketika seorang mendapatkan suatu ujian dan musibah ataupun ya cobaan. Ya. Ketika sakit nggak sembuh-sembuh, ingat sekarang yang ngasih kesehatan siapa? Allah. Begitu pula ketika Allah mencabut salah satu nikmat dari kita, nikmat kesehatannya, maka ingat ini semuanya Allah yang mengambil. Ya. Jangan malah protes, suudzon, marah, ngeluh dan seterusnya. Ya. Walaupun bukan berarti kalau gitu pasrah aja adalah enggak, tetap ada usaha.
ada bentuk ikhtiar. Tetapi harus diyakini bahwa setiap musibah yang menimpa kita, ujian yang menimpa kita, itu datangnya dari Ar-Rahman, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja sudah 20 tahun kena pecat tanpa adanya sebab, kena PHK. Ya, sedih nggak kira-kira? Sedih, apalagi di situ untuk menafkahi keluarganya, untuk bisa memberikan nafkah. Jangan langsung suudzon. Jangan buru-buru protes. Jangan buru-buru ngeluh. Ingat, setiap musibah, ujian, cobaan harus kita tanamkan ini semuanya dari Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ya. Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini kita mendapatkan nikmat. Ya. Selama ini kita sudah mendapatkan kebaikan-kebaikan. Agar ini kita tanamkan setiap apapun. Lagi jalan, ya ini ujian kecil lagi, jalan ke sandung batu. Ya. Jangan langsung marah. Langsung keluar apa? Hewan-hewan tuh yang kaki berapa? Yang kaki kebun binatang keluar semua di situ. Yang kaki 2, yang kaki 4, yang kaki 5. Ya. Kaki 5 apa ada? Nggak ada ya. Ya. Langsung jangan, musibah kecil. Jalan ya, kemudian banyak bocor. Jangan langsung suudzon. Apapun yang itu kecil padahal. Ingat, tanamkan ini semuanya datang dari Allah. Ya. Dikatakan oleh disebutkan oleh ya, salah seorang ulama yang bernama Alqamah ibnu Qais. Alqamah ibnul Qais. Beliau mengatakan begini jemaah. Ketika menerangkan ayat tadi, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, huwa ar-rajulu tusibuhul musibah. Dia adalah seorang yang ketika tertimpa ujian, cobaan, fa ya'lamu annaha min indillah, maka dia sadar, dia tahu, dia yakin datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian fayaslamu laha wa yardha, kemudian dia menerima, dia pun ridho dan sabar. Tuh lihat. Ya. Ketika menerangkan ayat tadi. Jadi apa? Yakini dari hati. Sehingga nggak gampang jengkel. Udah sakit nggak sembuh-sembuh, banyakan ngeluh, banyakan marah, ya udah. Bisa cepat apa? Bisa cepat mati jadinya. Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang kedua tadi? Poin yang kedua, bekal yang kedua. Ya, menetapkan, meyakini bahwa takdir Allah adalah terbaik. Ini kan dari hati semua ini. Makanya berwa yu'min billahi yahdi qalbah. Ini dari hati semua. Keyakinan semua, iman semua. Bahwa setiap ujian ataupun cobaan, baik kecil, baik besar ataupun berat, harus kita yakini datangnya dari Allah. Dan inilah yang terbaik. Ya. Ini yang seringkali kita itu susah menerima. Kenapa? Karena hati kita belum terima, gitu loh. Hati kita masih protes. Sehingga kita pun akhirnya jadi berat. Ya, yang terbaik. Ya, yang terbaik. Jadi harus diyakini, harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa setiap itu datangnya dari apa? Dari Allah, dan itu adalah terbaik. Ya. Contoh misalnya, ya, orang mau nikah,
sudah ditentukan akadnya, kemudian undangan telah disebar, sudah berjalan ke tempat pernikahan, tinggal akad. Ternyata nggak jadi nikah karena calonnya kabur. Ada nggak begitu? Ada teman saya cerita begitu. Sudah mau akad, perempuannya ngilang, kabur. Ya. Sudah berangkat dari Semarang ke tempatnya itu. Sudah sampai di tempatnya, di kotanya, dikabarin, Mas maaf ini ngilang, kabur coba. Itu kalau nggak kuat-kuat iman, nggak tahu bekal seperti ini, wah. Ya, kalau baru ngelamar ditolak masih mending, ini tinggal apa? Tinggal akad. Ya. Kalau nggak tahu tentang bekal begini, stres, ya, ngamuk, macem-macem. Ya. Tapi ingat dengan tadi, bahwa setiap ujian dan cobaan yang datang kepada kita itu datangnya dari Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, dan itulah yang terbaik. Kenapa kok terbaik padahal dia mau pergi? Karena hikmahnya kita nggak tahu. Mungkin saja cara Allah menyelamatkan kita dari perempuan yang buruk. Betul nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Jadi jangan setiap musibah ataupun ujian cobaan kita langsung menyalahkan Allah, jangan. Barangkali itu cara Allah menyelamatkan kita dari perempuan yang buruk. Atau mungkin laki-lakinya kalau yang nggak benar, ya, sampai akhirnya nggak jadi, ya, itu mungkin cara Allah menyelamatkan. Mau pulang kampung, mau mudik, sudah persiapan jauh-jauh hari, dari tiketnya udah dibeli, ya, persiapannya, ya. Kemudian ketika mau pulang ada salah satu anaknya sakit. Dan gak mungkin untuk bisa pulang karena sakit. Ya. Itu kalau akhirnya ketika hari H gak jadi karena gak bisa ditinggal. Itu kalau gak ingat tentang ayat seperti ini, tentang ilmu seperti ini, jengkel gak kira-kira? Sudah persiapan jauh-jauh hari, ternyata hari H-nya gagal. Ya. Ingat bahwa takdir yang Allah tetapkan harus kita yakini terbaik. Ya, mungkin saja Allah, siapa yang menjadikan anak itu sakit? Kan gitu, harusnya begitu. Siapa yang menjadikan anak ini sakit? Allah. Mungkin Allah cara demikian di dalam menyelamatkan kita dari kecelakaan, kan nggak tahu. Kan kita emang nggak tahu. Mungkin cara Allah menyelamatkan seseorang dari kecelakaan, mungkin nggak mungkin. Ya, saya teringat dengan teman saya ini kerjanya ya dulu waktu masih kerja ya bareng, dan dia kontraktor ya yang bangun-bangun lah begitu. Suatu ketika dia sudah janjian sekitar pagi jam berapa saya lupa, intinya di jam yang sudah ditentukan akan mencatat atau ngurus tentang yang mau dibangun mana, intinya seperti itu, sudah janjian. Qadarullah ketika di jalan bannya bocor naik motor. Nah, namanya bocor kan nggak mungkin dilanjut, dia turun cari, pagi-pagi belum, masih jarang yang buka, cari dorong. Yang harusnya dia ketemu sekitar jam 8, dia baru dapat tukang tambal ban jam 11. Ya, jam 11. Ya. Kemudian ketika sudah ditambal, dia lanjut lagi. Karena ketika itu waktu itu HP masih jarang ya waktu itu. Tahun 2000 berapa lah. Singkatnya sampai di tempat tujuan, ketika itu rame tentang bom di Jakarta. Ya, di gedung apa dulu itu.
di mana di situ tempatnya dia itu lagi mau janjian pekerjaan di situ. Ketika meledak itu pas di jam dia harusnya sudah di situ. Kaget. Yang tadinya banyak bocor dia mungkin kesel. Tetapi ketika sampai di situ dia bersyukur, walhamdulillah. Itulah ibaratkan ketika seorang mengetahui tentang ilmu bahwa sesuatu yang Allah telah takdirkan itu terbaik, jangan suudzon. Ya. Kita nggak tahu ketika apa hikmahnya apa. Jangan gampang jengkel, jangan gampang kita berprasangka buruk kepada Allah. Ya. Apapun kondisinya. Ya. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dan terkadang hikmah itu bisa dirasakan setelahnya. Entah besok, entah seminggu lagi, entah 2 minggu lagi, entah setahun lagi. Kita nggak tahu. Ya. Kenapa? Allah lebih tahu. Makanya ayat tadi ditutup dengan apa? Allahu bikulli syai'in alim. Allah itu maha mengetahui. Ya. Allah mengetahui segala sesuatu. Maknanya apa? Luar biasa, jemaah. Sehingga ketika kita tanamkan dalam diri kita, maka akan menjadikan kita ketika mendapatkan suatu ujian itu akan apa? Akan lebih tenang. Beda dengan orang yang nggak tahu ilmu, apalagi orang yang tidak beriman, sudah. Yang ada gelisah, gantung diri, minum baygon, apalagi loncat dari mana? Dari lantai sekian, macam-macam. Ya. Cuman lamaran ditolak, gantung diri, ya. Ada begitu. Ya. Ketika kita tahu takdir, siapa yang menentukan itu? Allah yang menentukan. Dan harus diyakini bahwa takdir yang Allah tetapkan terbaik, jemaah. Ya. Semuanya pasti ada hikmah. Yang hikmah itu bisa dirasakan nanti. Kita nggak tahu. Ya. Baik itu dalam urusan pekerjaan, baik itu dalam urusan keluarga, pernikahan, macam-macam. Ada hikmah yang terkadang kita baru sadar suatu saat nanti. Ya. Ini akan menjadikan ketenangan, jemaah. Ya. Lamaran ditolak. Ya. Ketika sudah mau anaknya mau, saudaranya mau, bapaknya dukung, ya ibunya nggak mau. Ya sudah. Cari lagi, ya dapat lagi anaknya mau, ya kemudian ibunya oke, bapaknya yang nggak mau, ya nggak jadi. Pengalaman pribadi, ya cari lagi, nggak usah sedih, cari lagi sudah. Ya terkadang seperti itu cara Allah menyelamatkan kita. Jangan yang sudah lewat itu dipikirin terus, jangan. Begitu juga pekerjaan. Ya. Harus kita ke depan, jangan mikir yang sudah berlalu. Ya. Allah ketika menetapkan sesuatu berarti terbaik. Dan Allah mungkin itu cara Allah menyelamatkan kita. Kita nggak tahu, jemaah. Ya. Apapun kondisinya. Ya. Karena Allah lebih tahu. Ya. Kemudian ya, poin yang ketiga, karena tadi di poin yang kedua tadi Rasul pernah menyebutkan dalam hadisnya, innallaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu. Tidaklah Allah menetapkan takdirnya kepada seseorang kecuali itu terbaik. Coba kita nggak tahu, ya. Tetapi Allah lebih tahu.
Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Agar kita ini sebagai bekal di dalam ujian kehidupan di dunia. Berusaha untuk lapang dada dan sabar. Poin yang ketiga ini nggak bisa langsung sabar dan lapang dada. Ini harus dilalui dari poin yang pertama dan yang kedua. Nggak bisa langsung kita mendapatkan kesabaran lapang dada tanpa poin pertama dan kedua, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena adanya lapang dada ketika tertimpa suatu ujian musibah atau orang yang kita cintai meninggal dunia. Orang tua, ya, ataupun anak, ataupun mungkin ya suami atau istrinya. Ya. Maka apa? Maka ketika kita ingin mendapatkan kelapangan dada dan kesabaran, ini dilalui yang pertama, apa itu? Harus diyakini bahwa setiap ujian musibah itu datangnya dari Allah. Kemudian Allah ketika menetapkan pasti terbaik. Ya, pasti terbaik. Ya. Kenapa seringkali kita nggak legowo? Apa legowo? Iya, nggak lapang dada. Karena poin pertama, poin yang kedua belum dilalui. Nggak mungkin bisa dia sabar. Ya. Sudah nikah 20 tahun, cerai. Udah 20 tahun kita nikah, kurang apa cerai. Susah move on-nya. Aduh, apa move on? Ya, move on atau apalah katanya orang lah begitu. Ya sudah, sabar. Poin pertama harus ingat. Poin yang kedua harus ingat. Ya. Yang sudah menikah sekian lama, belum Allah berikan rizki mendapatkan anak. Ingat, takdir yang Allah tetapkan itu semuanya datangnya dari Allah. Dan Allah lebih tahu dan apa yang terbaik yang Allah siapkan. Jangan suudzon, itu maknanya. Ya. Ketika yang punya anak satu-satunya meninggal, ingat. Ketika Allah menetapkan yang ngasih anak itu siapa? Yang ngambil juga siapa? Ya. Allah ketika menetapkan suatu itu terbaik. Yang mana kita nggak tahu apa dibalik hikmah itu. Bukan berarti itu pasrah, enggak. Ya. Ada tetap usaha. Ya. Ya tadi lamaran ditolak, bahkan mau nikah, mau akad, kabur itu asli ada. Ya, ada. Ya, macam-macam. Seorang mendapatkan ujian macam-macam. Ya. Kemudian Allah tutup dalam ayat yang mulia ini, wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Lihat. Itu maknanya apa? Kita nggak tahu di balik itu apa. Allah lebih tahu di situ. Baik yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, Allah tahu. Sedangkan kita nggak tahu. Ya, sedangkan kita nggak tahu. Ya. Di balik itu kita nggak tahu jawab. Dan terkadang baru sadar setelah sekian lama baru sadar. Ya. Saya dulu waktu sekolah. Selesai sekolah, saya pengennya nggak mau kerja, pengennya sekolah, ya, pengennya apa? Sekolah. Tapi karena orang tua, ya, nggak mampu nyekolahin, saya dipaksa kerja, suruh ngikut saudara. Saya berat sekali karena keinginan saya itu pengennya ya sekolah, nggak pengen kerja dulu, ya. Intinya akhirnya sampailah saya nggak pengen terpaksa, ya. Tetapi ternyata di balik itu semuanya ada hikmah, harus merantau. Dan ternyata mulai ya ada hikmah yang banyak. Oh ternyata tahu pengajian, tahu tentang ilmu. Nah itu mungkin kalau sekolah di rumah terus nggak tahu, mungkin kan cara Allah di dalam menyelamatkan kita itu caranya macam-macam, ya. Sehingga ini harus kita pahami. Ya. Kemudian disebutkan oleh seorang alim, beliau menyebutkan di sini
tentang nasihatnya. Dikatakan oleh yaqulu Aun ibnu Abdillah, innallaha la yukrihu abdahu alal bala'i kama yukrihu ahlal maridi maridahum wa ahlus sabi sabihim ala dawa wa yaquluna ishrab hada. Beliau menyebutkan terkadang ujian dan cobaan itu terasa berat. Iya, ada yang terasa berat. Ya, itu ibaratkan kata beliau itu seperti orang yang lagi sakit. Lagi sakit. Ketika dikasih obat. Namanya sakit, obatnya macam-macam. Ya, 7 macam, ada yang kapsul, ada yang tablet, ada yang minum separuh, ada yang ya kan males rasanya juga, nggak enak. Tetapi di balik itu ada kebaikan yang bisa menjadikan kesembuhan. Ya, beliau menyebutkan itulah ibaratkan seperti cobaan dan ujian yang seringkali menjadi kita nggak kuat atau kita berat menerima, tetapi itulah ibaratkan seperti obat yang pahit, tetapi itu dibalik ada kesembuhan dan kebaikan. Ya. Dan beliau menyebutkan seperti seorang yang punya anak kecil. Ketika sakit, ya, maka orang tua ketika akan memberikan obat, dan namanya anak kecil mau nggak minum obat? Nggak mau, pahit. Kalau kasih permen seneng. Tetapi apakah orang tua biarin ini pahit jangan? Kan nggak mungkin, dipaksa itu maknanya. Ya, dipegangin, ya, dipegangin tangannya kakinya, dipaksa biar minum, walaupun nangis-nangis. Kenapa? Disitulah ada kesembuhan. Itulah ibaratkan ujian dan cobaan yang kadangkala terasa berat dan susah, tetapi di balik itu ada kebaikan yang Allah telah siapkan dengan cara yang Allah juga telah siapkan. Semoga bermanfaat pada kesempatan malam hari ini. Selesai kaidah yang ke-47. Semoga yang kita sampaikan ini mendatangkan kebaikan dan juga ya kebaikan dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya yang bisa saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Ustaz, apakah bunuh diri juga takdir Allah, dan apakah itu merupakan Allah menyelamatkannya? Ya. Apakah bunuh diri termasuk cara Allah menyelamatkan orang tadi? Menyelamatkan dari apa nih? Ya, justru malah ini adalah termasuk dosa besar. Dosa besar. Ya. Sebagaimana Rasul mengatakan man qatala nafsahu bihadidihi, barang siapa yang bunuh diri dengan besi atau dengan cara-cara yang lain, enggak harus besi, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Kalau dia nusuk nanti dibangkitkan. Ya, dia minum racun, dia dalam keadaan nanti minumin racun. Ya, naudzubillah. Ya, kemudian apakah itu termasuk cara Allah menyelamatkan? Tidak. Karena yang cara Allah di dalam menyelamatkan seorang bukan dengan cara-cara yang seperti itu. Ini sebagai bukti orang yang nggak tahu tentang bekal iman di dalam menghadapi cobaan hidup di dunia. Sehingga tadi orang yang lamarannya ditolak, ya akhirnya akhirnya kekerasan bertindak macam-macam, atau mungkin putus, ya bunuh diri. Yang tadi sebutkan kendat, saya ngomong kendatan bunuh diri kan itu. Ya, jadi itu bukan cara Allah. Ya, walaupun itu benar adalah sebagai takdir yang Allah telah tetapkan. Ya, secara takdir iya, tetapi Allah tidak meridhoi seperti itu. Kenapa? Karena perbuatan yang melanggar, ya yang Allah melanggar perintah itu tentunya
tentunya sebagai apa? Sebagai penyelisihan yang telah ditetapkan. Ya. Seperti apa? Seperti Allah telah menetapkan orang yang pengen mendapatkan rizki, mendapatkan harta, sudah dikasih tahu ini jalannya, kerja, jualan, cari yang halal, ini jalan yang salah, kan begitu. Nah, kan aslinya tinggal milih yang mana. Ya, semuanya kalau dia ngambil yang nyuri, ya ini juga takdir Allah, tetapi kan Allah sudah apa? Allah sudah menetapkan bahwa ya jalan seperti itu nggak pas, nggak benar, salah. Ini yang benar. Nah begitu. Ya itu apa? Ya bukan berarti ketika Allah telah mentakdirkan, Allah maksa. Kita telah ditakdirkan, tetapi kita sudah apa? Diberikan akal, kita sudah diberikan ilmu, sehingga disitulah kita memilih. Kalau di depan saya ada air putih, sebelahnya ada air comberan, ya kita tahu mana air putih, mana air got. Ya. Kalau kita minum air putih itu takdir Allah, minum yang sebelahnya juga takdir Allah, tetapi kita sudah dikasih akal minum yang baik. Itu maknanya. Bukan semuanya sudah Allah takdirkan, tetapi Allah sudah ngasih jalan, sehingga tidak boleh menyalahkan takdir. Zamannya Umar ada orang yang nyuri, ya, nyurinya sudah kebablasan, sudah melewati apa? Ya, melewati nisabnya. Kemudian akan dieksekusi, ya, potong tangan. Ketika mau dieksekusi dengan potong tangan, ya, dia mengatakan, sebentar ya Amirul Mukminin, saya mencuri dengan sekian banyaknya itu sudah Allah takdirkan. Enak banget. Apa kata Umar? Saya juga mau mengeksekusi kamu, takdir yang Allah telah tetapkan. Begitu. Begitu intinya, ya itu. Jadi, ya ketika melakukan suatu keburukan, ya tidak apa menyalahkan takdir yang Allah tetapkan, tapi Allah telah menunjukkan mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Jenengan ketika lewat di jalan dikasih tahu, oh jalan sebelah sini seringnya macet, kalau sebelah sini aman lancar. Orang yang punya ilmu, punya akal, apalagi agama, Allah telah mengutus seorang Rasul, diturunkan Al-Quran, kan begitu. Pasti nggak mungkin yang macet aja lah, biarin telat lama, pasti dia akan memilih jalan yang aman. Sama, ini jalan A, ini jalan B, jalan A ini rawan. Banyak apa? Banyak orang yang nggak bener, banyak apa? Ya begalnya. Kalau cari ini aman, ya otomatis orang yang memiliki apa? Memiliki akal, kemudian apa? Tahu, maka dia cari yang aman. Nah begitu. Nah begitu pula dalam menyikapi suatu cobaan hidup dan ujian, maka telah Allah tetapkan di antaranya bekalnya ini yang tadi kita sebutkan. Allahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan intinya kan berita. Nah, hubungannya dengan surat Al-Baqarah ayat 53. Kan mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat dalam menghadapi cobaan Allah. Dengan kaitannya dengan ini bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, yang keputusannya adalah cobaan berupa derita. Sekarang yang sebaliknya, cobaan yang berupa kenikmatan. Karena ujian juga ada dua macam, yang berupa derita, yang berupa kenikmatan. Dalam kenikmatan, bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan tentang bagaimana dengan kaitan dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bisobri wassalah, ya, dan minta tolonglah kepada Allah dengan apa? Dengan sholat. Maknanya, ya di dalam kita ya ada kaitan dengan ayat tentang ayat ini dengan musibah seperti apa. Ya, maka kita di dalam menyikapi suatu musibah tentunya tidak akan bisa lepas dari pertolongan Allah. Maka banyaklah meminta pertolongan, berdoa kepada Allah, dan juga jangan meninggalkan kewajiban. Apa yang meninggalkan kewajiban? Yaitu sholat.
Ya, karena kadang-kadang ada orang yang ketika tertimpa suatu ujian, cobaan, dia sudah enggak, ya, sudah ya meninggalkan kewajiban. Atau mungkin malah dia melanggar apa yang yang diharamkan. Ya, baru sedikit atau kecil dari ujian dan cobaan, tetapi dia sudah tidak mengingat Allah. Sehingga ya kaitannya tentunya di sana antara ayat ini ya untuk iman, kemudian juga ya kita meyakini tadi dengan ayat ya dalam surat Al-Baqarah tadi, maka maka ini tidak ada perbedaan atau tidak ada selisih, karena satu dengan yang lain saling menguatkan yaitu dengan cara-cara yang baik di dalam menyikapi suatu musibah ya. Dan sama minta kepada Allah, ya berdoa. Makanya ketika mendapati suatu musibah kan kita diperintahkan, ayat setelahnya itu ada lanjutannya. Wa idza asobat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayat tadi dalam surah Al-Baqarah ada lanjutannya. Ya, maka ketika tertimpa musibah, maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kembalinya sama dengan ayat tadi. Ya, segala sesuatu milik Allah dan sesungguhnya akan kembali kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua, ya pertanyaan yang kedua, apa tadi saya lupa. Oh iya, apakah ujian cobaan itu harus melulu yang susah-susah gitu ya Pak ya? Dan kenikmatan enggak ujian, terus bagaimana kalau kenikmatan? Ujian itu tidak harus kesusahan, ya. Tetapi juga ujian itu juga bisa dalam bentuk kenikmatan. Ujian itu enggak harus susah berat, tetapi juga ujian itu juga bisa berbentuk kenikmatan. Terus bagaimana agar kenikmatan yang kita dapatkan itu bukan sebagai keburukan? Maka yang perlu kita ketahui, bahwa ketika itu kenikmatan, jangan sampai kenikmatan itu meninggalkan kewajiban. Ada orang yang sebelumnya itu miskin, kemudian dia kerja dapat ini, sebelum dia dapat kerjaan, belum naik pangkat, sebelum sukses, dia masih bisa untuk melaksanakan ketaatan. Tetapi ketika diuji dengan kesuksesan, sudah banyak yang dilanggar. Sehingga ini juga sebagai ujian, cuman ujian yang enggak seperti yang pertama, tetapi ujian dengan nikmat. Ya, sehingga banyak orang yang tidak kuat dengan ujian, tidak kuat dengan, dia enggak sadar ketika mendapatkan ujian kenikmatan bahwa itu juga belum tentu kebaikan buat dia. Ya, ada orang-orang diuji lewat kesusahan ada. Dan juga ada orang yang diuji lewat kesuksesan. Terus bagaimana untuk kita agar selamat dari ujian kenikmatan? Maka harus kita ingat bahwa semua sama meyakini itu datangnya dari Allah. Jangan sampai karena kenikmatan, kesuksesan dia menganggap itu karena dari usahanya sendiri. Karena usahanya sendiri. Kemudian dia meyakini bahwa yang Allah telah tetapkan ini terbaik manakala dia tetap di jalur yang baik. Ya, tetap di jalur yang baik. Bagaimana ketika dia silakan jadi orang sukses, silakan jadi orang kaya, tapi jangan dengan cara yang enggak benar. Ya. Yang dia dapatkan ketika enggak benar, ya, maka ingat, ya, belum tentu itu kenikmatan, justru malah itu musibah. Ya. Terus bagaimana? Kemudian juga diantaranya menambah ketaatan. Menambah ketaatan. Ketika mendapatkan kesuksesan, kekayaan, ya, maka jangan lupa dia ingat untuk menambah ketaatan. Ya, menambah ketaatan ini menunjukkan kenikmatan itu berkah. Ya, karena ada orang yang enggak seperti itu. Dapat kenikmatan semakin tambah lupa. Ya.
Jadi harus mengingat semua itu dari Allah, kemudian yang terbaik itu yang Allah telah tetapkan, manakala jalannya adalah benar, dan juga dia meyakini bahwa ini adalah semua ujian. Ada orang yang diuji dengan kesusahan, ya, ada orang yang diuji dengan apa? Kenikmatan. Semuanya itu ujian. Semuanya itu ujian. Cuman kalau orang kan banyak kan kalau aku diuji jadi enak aja kan banyak kan begitu. Belum tentu. Belum tentu. Allah lebih tahu dalam menguji. Kemudian juga dalam ujian itu, ya, dalam ujian yang Allah tetapkan tentunya di sana apa lebih apa Allah lebih tahu yang ditetapkan. Kemudian juga apa? Ya, yang keduanya bahwa ujian tersebut, ya, ketika Allah balik ujian belum tentu orang itu selamat, ya, belum tentu, ya, belum tentu apa dia menyelamatkan dari ujian. Makanya seberat-berat ujian itu yang Allah apa tetapkan untuk para nabi dan rasul, ketika ditimpakan kepada kita nggak kuat, ya. Maka wajib kita itu mengetahui bahwa semuanya adalah ujian, apapun itu bentuknya. Nggak harus susah, tetapi juga, ya, tetapi juga kesuksesan juga itu sebagai ujian, sehingga dia akan selamat dari ujian kesuksesan atau tidak tergantung di antara apa? Tergantung dengan keimanannya, ya. Bahkan ceritanya tentang ini jelas tentang Qarun. Ya, Qarun kurang apa? Ya, tetapi ujian yang dia dapatkan ujian apa? Ujian kenikmatan. Sehingga tidak kuat di sana. Ya, kemudian juga, ya, banyak lagi yang disebutkan dalam, ya, sejarah di dalam sirah Nabawi, ya, itu, ya, banyak yang karena kenikmatan sehingga tidak kuat dengan ujian tersebut sampai akhirnya pun apa tidak mendapatkan manfaatnya, tidak mendapatkan manfaat. Allahu a'lam bishawab. Nah, ini jamaah yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat pada kesempatan, ya, kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.